dari Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul yaitu tentang kedatangan Tuhan Yesus. Ayat yang ke-12 firman Tuhan, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ayat 17, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Demikian firman Tuhan, saudara, yang orang sudah baca. Jadi Bapak Ibu, biar lebih jelas, Bapak Ibu bisa baca dari ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-17. Nah saudara, malam hari ini firman Tuhan dengan perikop yaitu kedatangan Tuhan Yesus. Saudara, beberapa hari kemarin tanggal 25 seluruh dunia merayakan yaitu hari kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini. Hari pertama kali Yesus hadir ke dalam dunia ini. Nah malam hari ini saudara yang dikasih Tuhan, saya mau berbicara tentang Yesus datang pada kali yang kedua. Kenapa saudara yang dikasih Tuhan? Karena kalau hari kemarin orang merayakan kelahiran, kedatangan Tuhan Yesus, pada waktu dia lahir ke dalam dunia ini, dia mengamalkan kasihnya untuk seluruh umat manusia. Alkitab menceritakan bahwa ketika ia lahir ke dalam dunia ini pada kali pertama, dia bawa kasih, dia bawa damai, dia bawa sukacita bagi setiap kehidupan kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Namun malam hari ini saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berbicara atau firman Tuhan menjelaskan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Yang perlu orang ketahui, yang perlu orang pelajari hari-hari ini, yaitu tentang kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Saudara, waktu dia datang pada kali yang pertama, dia bawa damai dan dia bawa kasih bagi setiap kehidupan kita. Saudara, kalau bisa baca di dalam Matius pasal 24, saudara yang dikasih di Tuhan, di sana berbicara tentang kedatangan anak manusia, saudara yang dikasih Tuhan. Dan Tuhan datang, yang pertama kali dia hadir ke dalam dunia itu sebagai raja damai. Seorang raja damai yang membawa, dia rela saudara untuk hadir ke dalam dunia ini. Tujuannya dia membawa suatu perdamaian antara hidup manusia dengan Allah. Yang tadinya perdamaian kita sudah tidak ada, hubungan kita sudah tidak ada, tetapi dia lahir ke dalam dunia sebagai raja damai. Dia bawa kedamaian bagi kita umat manusia. Namun saudara perlu orang ketahui, dia datang pada kali yang kedua bukan sebagai raja damai, bukan sebagai saudara dia bawa kedamaian, tetapi dia datang pada kali yang kedua saudara, dia sebagai hakim yang adil. Bukan lagi dia bawa damai. Alkitab bilang di sini, saudara baca dengan jelas ayat 12 dari Wahyu pasal 22. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upah untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Saudara, di sini dia bilang Yesus akan datang membawa upah. Nah saudara, kalau orang yang terima upah, otomatis orang yang bekerja. Setiap orang yang mau bekerja, otomatis dia akan terima upahnya. Dan orang yang bekerja semakin giat, maka dia akan terima upah yang lebih baik lagi yang Tuhan berikan bagi dia. Orang mau bekerja untuk menghasilkan sesuatu yang baik, untuk orang dapat upah yang baik, saudara tong harus semangat bekerja. Nah malam hari ini Tuhan bilang dia datang sebagai hakim yang adil. Dia bawa upah bagi setiap orang menurut perbuatan kita.
Saudara, kalau orang setia kepada Tuhan di 2021 sebentar, bahwa tompe hidup lebih setia lagi. Karena Alkitab bilang di sini, saudara, dia datang bawa upah, tetapi menurut perbuatan kita. Kalau orang bekerja kepada yaitu sebuah perusahaan, pasti ketika orang bekerja dengan baik, tong bekerja dengan giat, maka tong akan dapatkan hasil yang baik. Maka tong kehidupan di dalam Tuhan. Tuhan bilang Tuhan datang akan bawa upah. Upah apa yang Tuhan bawa bagi kita manusia? Keselamatan yang besar, saudara. Jadi saudara, untuk keselamatan yang besar, ketika dia hadir di dalam dunia, dia sudah tawarkan. Waktu dia lahir, dia tawarkan keselamatan yang besar itu bagi saya dan saudara. Setelah dia lahir, dia harus menderita, dia harus mati, dan dia harus bangkit. Itu dia tawarkan keselamatan yang besar. Upah keselamatan yang besar Tuhan sudah berikan kepada saya dan saudara. Tetapi dia katakan bukan cuma sekedar terima, tetapi di dalam Filipi pasal 2 yang pertama, keselamatan itu harus tong kerjakan dengan takut dan gentar. Nah saudara, tong bekerja untuk tong kejar keselamatan itu, supaya tong dapat upah keselamatan yang besar itu Tuhan kasih patoran. Jadi saudara, tong kerja bagaimana supaya tong upah itu besar. Saudara yang dikasih Tuhan, di sini dia bilang ayat 12, dia katakan dia datang segera, dia membawa upah yang untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatan. Berarti saudara, orang bekerja tong tunjukkan tong perbuatan baik orang di hadapan Tuhan. Kalau orang mau terima upah yang besar, yaitu keselamatan yang besar, maka tong harus setia bekerja. Apa yang harus tong kerjakan? Setia cari Tuhan. Itu pekerjaan anak Tuhan, pekerjaan orang percaya, yaitu tong setia. Bagaimana supaya tong menghasilkan hasil yang baik, buah yang baik lewat perbuatan kita, maka tong harus hidup di dalam Dia. Saudara yang dikasih Tuhan, untuk tong mewarisi yaitu keselamatan yang besar, tong harus tinggal di dalam Dia. Saudara yang dikasih Tuhan, untuk bekerja menghasilkan buah yang baik sesuai perbuatan kita, maka hal yang pertama, Yohanes 15 ayat 7 dia bilang apa? Saudara, jikalau kamu tinggal di dalam aku di dalam kamu, minta apa saja, termasuk keselamatan yang besar. Upah keselamatan yang besar itu ketika orang setia bekerja mengiring Tuhan, maka upah yang besar itu Tuhan pasti sediakan dan Tuhan pasti berikan kepada saya dan saudara. Jangan tong berpikir hari ini bahwa Tuhan itu ketika dia lahir, dia bawa damai bagi kita, maka selamanya damai itu akan menyertai hidup kita. Sekalipun tompe hidup ini amburadul, sekalipun tompe hidup ini tidak setia kepada Tuhan, yang penting tong percaya, maka keselamatan itu pasti ada. Saudara, jangan berpikir demikian. Kalau tong berpikir demikian, maka orang adalah orang bodoh, kata firman Tuhan. Karena kata firman Tuhan orang bodoh bukan berarti orang yang tidak tahu baca. Orang bodoh bukan berarti orang yang tidak mengerti. Tetapi saudara, karena masa bodoh dengan apa yang firman Tuhan katakan bagi kita, maka saudara yang dikasih Tuhan, kita pasti tidak akan menerima sesuatu upah yang besar yang Tuhan kerjakan. Jadi tong harus tinggal dulu, tong harus bekerja yang pertama saudara, karena Tuhan datang dia membawa upah menurut perbuatan kita. Maka ketika orang mau supaya tong perbuatan itu semakin baik, maka tong harus tinggal di dalam Dia. Tong tinggal di dalam Dia, dan yang kedua saudara yang dikasih Tuhan, tong renungkan kebenaran Tuhan. Jadi saudara, ketika orang renungkan Mazmur pasal 1, saudara, dia katakan renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Jadi yang pertama tong harus bekerja, yaitu tong
hidupnya dituntun Roh Allah, maka kita diakui sebagai anak Allah. Tapi kalau tentara memberi diri untuk dituntun Roh Allah, maka orang tidak diakui sebagai anak Allah. Sekalipun orang rajin gereja. Matius pasal 7 ayat 21 dia katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Artinya saudara, biar orang setia ke gereja, tong setia ke ibadah, tapi kalau tong berperbuatan tidak sesuai dengan apa yang orang lakukan, maka itu sia-sia saudara. Alkitab bilang tong datang di tempat ibadah, tempat orang terima janji Tuhan. Tapi kalau tong datang ibadah, firman Tuhan bilang ibadah yang sejati itu tumbuh jiwa atau pikiran kita dengan roh kita atau hati kita itu harus satu, tertuju kepada Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Jadi saudara, dia bilang tong mau terima upah, tong harus tinggal di dalam dia. Yang kedua, tong harus renungkan. Karena ketika orang so tinggal di dalam dia, orang yang mau tinggal di dalam dia, saudara yang dikasih Tuhan, pasti dia setia renungkan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan, kata firman Tuhan siang dan malam, bukan berarti dari pagi, siang sampai malam sampai pagi orang punya kerja, duduk dan renungkan firman. Tetapi menunjukkan waktu saya dan saudara, waktu kita berhubungan dengan Tuhan, waktu persekutuan kita dengan Tuhan. Karena apa saudara? Alkitab bilang kedatangan anak manusia itu sudah di ambang pintu. Dan kalau tong mau supaya tong terima upah yang besar, yaitu keselamatan yang besar, maka tong harus bertanding dalam perjuangan kita. Tong tinggal di dalam dia dan tong renungkan apa kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah isi hati Tuhan bagi kita orang percaya. Jadi tong tinggal, tong renungkan. Yang ketiga, tong harus lakukan saudara. Karena sebelum orang lakukan, tong tinggal dulu, tong renungkan dulu, baru orang ceritakan tentang kebenaran Tuhan. Karena kalau tontara tinggal, tontara renungkan, maka tontara akan mengerti apa maunya Tuhan. Saudara, kalau di ayat yang ke-17 yang katakan roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Saudara, kata mari berarti suatu kata kalimat mengatur saya dan saudara. Roh sini berbicara tentang Allah sendiri. Kenapa roh itu saya katakan berbicara Allah sendiri? Karena Allah itu adalah roh. Makanya di sini Allah sendiri berkata, dan pengantin perempuan berbicara tentang gereja Tuhan. Dan gereja Tuhan di akhir zaman ini, gereja Tuhan yang harus dipimpin oleh Roh Kudus kepada terangnya yang ajaib. Karena cuma orang yang dipimpin Roh Kudus diakui sebagai anak Allah. Dan malam ini firman Tuhan bilang roh dan pengantin perempuan itu berkata mari. Berarti kita diajak sebagai gereja Tuhan, kita dipanggil Tuhan untuk masuk di dalam rencananya Tuhan. Karena Alkitab bilang semua manusia itu masuk dalam panggilan, tetapi untuk masuk di dalam pilihan tidak semua manusia. Makanya Alkitab bilang apa saudara? Kalau Tuhan tidak persingkat waktu, maka tidak ada seorang pun manusia yang diselamatkan. Makanya Alkitab bilang dia persingkat. Kenapa saudara yang dikasih Tuhan? Kalau tanda Tuhan datang, itu terjadi gempa bumi, terjadi kesulitan, terjadi kesusahan, sini sana menimpa umat manusia. Hanya orang yang berhikmat, hanya orang yang tinggal di dalam dia yang akan mampu bertahan di dalam pengujian apapun yang datang dalam hidup kita. Makanya Matius 7 ayat 24 dia bilang, dengarkan dan lakukan. Kata perintah yaitu tong dengar dan torang lakukan. Kalau tong dengar, torang lakukan, maka diibaratkan seperti orang yang bijaksana mendirikan rumah di atas fondasi. Jadi saudara, dua kalimat perintah. Malam hari ini pun firman Tuhan berkata, roh dan pengantin perempuan. Roh ini adalah Allah sendiri,
lepas pribadi saya dan saudara. Kita harus hidup menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Karena Yohanes 4 ayat 23 di sana dia katakan, Bapa akan datang mencari umatnya yang mau menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Jadi Yesus datang membawa upah bagi orang yang bekerja, memuji, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Gereja Tuhan hari-hari ini dituntun untuk memuji, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Hidup memberi diri dituntun oleh Roh Allah. Jadi saudara, tema Natal mewujudkan kasih, yaitu mewujudkan kasih persaudaraan yang digerakkan oleh kasih Kristus. Jadi saudara, Yesus lahir ke dalam dunia, Dia telah mengamalkan kasih, dan sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita meneruskan kasih itu ke dalam kehidupan kita, sesama kita, saudara bersaudara, bermasyarakat di lingkungan saya dan saudara. Telah wujudkan kasih itu yang sudah diamalkan Tuhan bagi saya dan saudara. Karena itulah pekerjaan kita sebagai anak Tuhan, untuk melakukan perintah Tuhan, melanjutkan perintah Tuhan selagi Tuhan belum hadir pada kali yang kedua untuk menjemput orang-orang yang percaya. Jadi di sini dia katakan, barang siapa, yaitu di sini yang mau, hendaklah ia berkata, marilah. Dan di sini selanjutnya, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Barang siapa yang haus, barang siapa yang mau. Jadi saudara, kemauan mau atau tidak itu kembali ke pribadi saya dan saudara. Kalau saudara dan saya mau menerima upah yang besar, upah keselamatan itu, maka saudara pasti akan mau menerima apa yang Tuhan mau bagi saya dan saudara, yaitu kita bekerja, yaitu tinggal di dalam Dia, dan kita mau renungkan firman Tuhan itu, dan kita ceritakan firman Tuhan itu kepada orang-orang yang akan kita temui. Karena pujian berkata, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, bersaksi bukan nanti tong naik, tong berkhotbah di mimbar baru tong cerita firman Tuhan, tetapi tong cerita tentang kebaikan Tuhan yang orang alami dalam tempat hidup. Itu adalah kesaksian yang hidup yang Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara. Kita lakukan hal yang demikian. Jadi Tuhan datang, saudara yang dikasih Tuhan, sebagai hakim. Kalau Dia datang, yang pertama itu Dia bawa kasih, karena Dia mau membawa perdamaian. Dia membangun suatu hubungan yang tadi hubungan manusia dengan Allah sudah terputus. Maka karena begitu besar kasih Allah terhadap umat manusia, maka Dia rela mengutus anaknya Yesus Kristus harus lahir di dalam dunia ini. Tetapi saudara, ketika Dia datang pada kali yang kedua sebagai hakim yang adil tidak akan ada kompromi. Jadi hakim yang adil tidak ada lagi kata sogok menyogok, tetapi Dia hakim yang adil, berbeda dengan hakim dunia. Kalau hakim dunia, yang benar bisa dipersalahkan dan yang salah bisa dibenarkan. Tetapi Yesus datang sebagai hakim yang adil, salah tetap salah, yang berdosa tetap berdosa, dan yang benar tetap benar. Makanya kalau tong balik di ayat sebelum, dia bilang, yang jahat biar terus jahat, yang baik biar terus berbuat baik, yang suci biar terus dia suci. Jadi kalau hari ini saya dan saudara di tahun 2021 terus setia, maka kita bilang teruslah setia kepada Tuhan, sebab itu yang Tuhan tuntut bagi kita orang percaya. Jadi saudara, hakim yang adil bukan hakim manusia. Jadi nanti Dia datang baru kita mau bilang, Tuhan kita setia. Beberapa atau detik-detik terakhir saya setia ke gereja, saya setia berbuat baik. Saudara yang dikasih Tuhan, mari jangan sampai terlambat.
Karena kalau tong lihat situasi kondisi yang ada, Tuhan datang sudah semakin singkat. Jadi jangan sampai Alkitab bilang tong so masuk di dalam panggilan, tetapi tong tara terus masuk dalam pilihannya Tuhan. Tuhan pilih hanya orang yang tinggal di dalam Dia. Tuhan pilih hanya orang yang mau merenungkan firman-Nya. Tuhan pilih hanya orang yang mau melakukan firman-Nya. Jadi bukan cuma tong datang, duduk, dengar, pulang. Tetapi Alkitab mau datang, duduk, dengar, lakukan itu yang Tuhan mau. Tuhan tuntut saudara. Tuhan tuntut setiap kita umat manusia. Tong harus berlaku adil. Karena Tuhan datang, Tuhan mau supaya Dia temukan kita adalah orang-orang yang betul-betul setia. Kita ada dalam hadirat Tuhan. Jangan sampai Tuhan datang pada kali yang kedua, Dia bukan temukan kita duduk di hadirat Tuhan. Dia bukan temukan kita sementara merenungkan firman Tuhan, tetapi orang ada di dalam gol, orang ada di pinggir-pinggir jalan, yang orang melakukan sesuatu yang tidak berkenan. Ada orang bilang, oh biar dia pemabuk, dia suka bikin hal-hal yang tidak berkenan. Ketika dia mati, maka dia sudah terlepas dari semuanya. Saudara, kematian bukan akhir hidup. Karena hidup manusia yang kekal itu yang akan datang. Kenapa manusia harus mati? Karena manusia dasarnya jatuh ke dalam dosa. Maka untuk berjumpa dengan Allah, manusia harus melalui kematian. Jadi kematian bukan akhir dari persoalan kita. Jadi saudara, Tuhan kumpulkan kita di Firdaus, baru Dia datang sebagai hakim yang adil. Dia mulai saudara mengadili kita satu persatu. Jadi mulai buka layar lebar, Dia panggil satu persatu. Dan kalau kita ditanya, kita berkata kita setia ke gereja, kita setia memberi orang yang membutuhkan pertolongan kita, saudara dikasih Tuhan, maka malaikat membuka layar lebar. Di situ Dia mulai ceritakan. Kecuali saudara, kehidupan kita yang tidak berkenan, ketika orang bertobat, maka segala perbuatan yang tidak baik itu dihapuskan. Tetapi selama orang tidak bertobat, maka perbuatan itu akan dicatat. Jadi ada buku kehidupan dan ada buku-buku lain. Kalau Alkitab di dalam pengkhotbah berkata buku-buku lain itu mencatat perbuatan kita dari hari lepas hari. Hari ini kita ambil orang pebaran, situ dicatat jam berapa, jam hari apa, tanggal berapa, itu dicatat di dalam buku-buku lain. Jadi saudara, biar tong masuk di buku kehidupan, tetapi Yesus Dia sebagai hakim yang adil, Dia akan memerintahkan malaikat akan membuka buku lain. Jadi saudara, kecuali tongso bertobat sungguh-sungguh, tongso hidup dituntun oleh Roh Allah, maka perbuatan kita yang tidak berkenan itu dihapuskan. Untuk itu mari saudara, Alkitab bilang Tuhan tuntut orang. Gereja Tuhan hari-hari ini bukan bangunan yang ada tong bangun mewah-mewah, namun ketika rumah Tuhan itu sudah dibangun mewah-mewah, dan orang cuma 1-2 yang muncul. Percuma tong bangun mewah-mewah terus cuma 1-2 saja yang muncul. 1-2 itu kok muncul kamari sungguh-sungguh boleh, tapi kalau datang kamari cuma kurang jari, tong hitung 10 jari ini belum selesai, pe orang selesai, kong datang tong pikiran ini tara fokus, maka sia-sia tong datang di bangunan yang indah, gereja yang indah, saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi kalau tempat di situ orang